Anda masih di Economic Challenges yang sedang membahas memotret konektivitas Nusantara. Pak Nusirwan, apa yang tadi mau ditanggapi dari apa yang disampaikan Pak Yonan? Berkaitan dengan beberapa target untuk sampai dengan 2019. Ya. Menurut kami yang utama adalah Indonesia bagian timur ini harus bisa kita jawab dahulu berkaitan dengan disparitas harga. Karena ini terkait dengan harga-harga komoditi kita. Ukurannya di sana ya? Ya. Maka sebetulnya yang utama prioritas adalah menyelesaikan pelabuhan utama dan pelabuhan kolektor. Ya. Ini selesai dengan berbagai persyaratan kapasitas, persyaratan teknis dan sebagainya. Ini baik untuk laut maupun untuk udara, untuk pulau-pulau tertentu seperti untuk Papua. Ini kita tidak hanya bisa dijawab dengan pelabuhan utama dan kolektor saja, tapi juga untuk bandara yang kemarin sudah dibangun. Itu sebetulnya sangat besar pengaruhnya berkaitan dengan disparitas harga. Maka jangan sampai ada kesan Indonesia bagian timur itu seperti gelap gitu. Tidak, ini konektivitas kita sudah kita bisa jawab. Nah itu target utamanya. Menurut kami berkaitan dengan angka-angka tadi yang disampaikan, itu 2018 tentunya sudah akan banyak berubah angka tersebut. Baik. Karena untuk baik udara maupun laut, dari barat ke timur itu sudah bisa dijawab. Baik. Sudah Saya ingin bisa tanya selesai. sekarang ke Pak Budi. Pak Budi, apakah Pak Budi juga melihat hal yang sama? Iya, Pak Tommy, terima kasih banyak. Jadi kalau kita lihat transportasi laut, seharusnya Indonesia ini bangga dengan adanya laut, karena laut sudah diberikan oleh Allah free of charge, Pak, tanpa biaya perawatan. Jadi harusnya transportasi laut ada transportasi yang paling murah. Kalau dari teman-teman INSA sendiri, Pak, proyeksi ke 5 tahun ke depan akan ada berapa besar pertambahannya itu, Pak? Kita prediksikan lagi itu harusnya ada sekitar 30% kenaikan ke depannya. Tapi sementara ini kenaikan apa yang kita prediksikan dengan market demand-nya itu tidak seimbang. Jadi kalau kita lihat sekarang penambahan kapal sekitar 30%, penambahan market itu sekitar 10%, Pak. Sehingga akhirnya apa, terjadi Pak persaingan. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya karena memang teman-teman sekarang INSA, bisnis lagi lesu dan demand-nya juga lagi turun. Ya kita harapkan ke depannya nanti dengan adanya APBN, dengan adanya kegiatan dari pemerintah, infrastruktur segala macamnya, kita akan lebih baik. Itulah yang kita harapkan sebetulnya, selain apa yang sudah Pak Yonan lakukan selaku Menteri Perhubungan, kita harapkan ada grand strategi nasional yang kita mesti lakukan. Dan yang kedua adalah kita di sini harus memiliki strong leadership. Saya kira strong leadership, I think Pak Yonan sudah lakukan itu semua. Usulan Bapak grand strategi yang dimaksud seperti apa, Pak? Strategi yang kita maksud sepertinya bahwa sekarang apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, mereka sudah membangun pelabuhan-pelabuhan infrastruktur di daerah-daerah, Pak. Yang kita inginkan dari pemakai jasa adalah bagaimana supaya mereka itu jadi murah, kita harus mendekatkan semua industri. Jadi industrial zone kita dekatkan dengan pelabuhan, terutama untuk di daerah-daerah yang baru sekarang itu. Tidak seperti sekarang jauh dari Pulau Gadung langsung ke Priuk segala macamnya. Jadi kalau industrial zone sudah ada dekat pelabuhan, kita harapkan di situ juga ada power plant-nya, Pak. Karena industri terlalu butuh power plant. Kalau itu sudah dibangun, sementara ini jadi mungkin industrialisasi itu harus dilakukan segera, industri ya, kita Pak, takut-takut sekarang yang nganggur itu bisa jalan semua. Insa, ya, Pak, ya? Betul. Baik. Ya kita harapkan ke sana. Kalau Perni sendiri, Pak Hari, apakah upaya yang dilakukan itu bisa tercermin juga langsung pada harga tadi dikatakan oleh Pak Nusirwan? Ya. Sebenarnya kami mendapat penugasan oleh pemerintah untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil. Dan faktanya dengan menghubungkan daerah terpencil sekarang harga kebutuhan pokok dan bahan penting sudah turun sampai 30%. Dan itu dirasakan oleh masyarakat yang selama ini di kota-kota. Karena biasanya Jawa sebagai pusat koleksi dan distribusi itu mendistribusikan barang dengan angkutan laut ke kota-kota besar. Sekarang kapal ada direct langsung ke kota kecil, masyarakat di kota kecil sangat merasakan hal itu. Dan itu menjadi tugas pemerintah juga sebenarnya di dalam PP 71 tahun 2015 tentang mengurangi disparitas sekaligus harga barangnya berkurang antara harga di barat dan di timur. Baik. Pak, tadi menarik sampaikan Pak Nusirwan. Penting juga mengenai soal bandara, Pak. Khusus kalau kita bicara soal bandara, fokus yang dilakukan Papua Barat sekarang sudah ada Sorong, sudah ada Wakatobi, sudah ada. Apa sebetulnya yang Bapak bisa sampaikan kepada para pelaku industri penerbangan supaya mereka bisa juga memanfaatkan ini? Gini, Pak, ini sebenarnya kalau pelaku sektor transportasi mereka tahu, dan dengan adanya perbaikan fasilitas bandara,
baik di airside maupun di landside atau di terminal, tentunya peningkatan juga safety dan security airport itu akan meningkatkan minat dari maskapai-maskapai penerbangan untuk lebih meningkatkan frekuensinya. Memang tantangannya adalah apa? Tantangannya daya beli. Nah, makanya kami tahun lalu misalnya itu 110 bandara itu diperbaiki macam-macam. Runway diperpanjang, terutama yang airside. Ya, terminal ada 20-an yang kita perbaiki dan sebagainya. Tapi yang penting airside-nya, Pak. Contoh begini. Kalau bandara, misalnya ya, Bandara Wasior. Bandara Wasior itu sekarang runway-nya itu panjangnya cuma 600 meter. Jadi kalau 600 meter itu yang pakai mungkin ya pesawat kecil dan burung mungkin, Pak ya. Iya, burung aja mungkin yang bisa. Kalau pesawat agak besar pasti nggak bisa. Kalau 600 meter runway-nya, Pak. Nah, tahun depan kami akan perpanjang. Selama ada fasilitas tanahnya, itu kami akan perpanjang. Kita akan coba misalnya sampai 1.600 meter kali 30 lah. Di sampai 2019, dari 250 bandara yang nanti akan kita punya di 2019, itu kira-kira runway-nya ya dengan kekuatan landasan dihitung sesuai kebutuhan, kira-kira ada 2 tipe aja. Satu, itu 1.600 kali 30, apron dan taxiway-nya disesuaikan, dan atau yang 2.400 kali 45, atau 2.400 lebih lah. Sampai 3.000 meter gitu, nggak perlu sih 4.000 meter kayak Batam itu, saya kira nggak perlu, kali 45. Memang ada yang bilang, Pak kalau Airbus A380 masuk bagaimana? Itu butuh lebar runway-nya 60 Pak. Ya, saya kira itu mungkin suta lah ya masuk. Masa masuk ke Wamena pakai Airbus A380 pada saat ini loh, ya saya kira belum perlu. Namun, yang pertama Pak, yang kedua Pak, tadi Pak Nusirwan juga mengatakan, untuk di daerah-daerah pegunungan, daerah terdalam, di tengah Kalimantan, di tengah Papua, itu kita tidak hanya bisa mengandalkan angkutan laut. Ya. Perlu kargo dengan menggunakan pesawat terbang, karena jalannya belum sempurna Pak. Apa yang akan kita approach sekarang, mulai tahun ini kita coba realokasi, itu memberikan subsidi angkutan barang dengan pesawat terbang yang terjadwal. Ada juga ya Pak ya? Rencana itu ya Pak ya? Iya. Jadi namanya nanti bukan, kalau Freightliner itu angkutan barang dengan kapal terjadwal. Baik. Ini nanti akan dilakukan subsidi untuk angkutan barang dengan pesawat udara yang terjadwal. Baik. Di pegunungan, di pegunungan Bintang dan sebagainya di Papua. Baik, nanti kita coba bahas lagi apakah semua upaya ini betul-betul mampu membangun konektivitas Nusantara seperti diharapkan. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Service.